Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan Ustaz menjawab pagi ini, kita akan berbicara berkaitan dengan esensi dari ibadah puasa, yaitu puasa membentuk kesalehan pribadi dan sosial. Bersama kita sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah dosen di UIN Araniri. Beliau bernama Ustadz Dr. Murni MPD. Ya. Nah, bersama beliau kita akan bahas tema ini dengan lebih mendalam insya Allah. Nah, baik, mungkin Ibu bisa disampaikan terus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Pemirsa ACTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita hari ini dapat berjumpa dalam interaksi puasa kita, yang dimana hari ini yaitu puasa sudah 19 hari ya Ustaz? Iya. Yeah. Baik, tema kita hari ini yaitu membentuk kesalehan pribadi dan sosial, di mana kita melihat arti daripada puasa itu sendiri yaitu menahan diri dari makan dan minum yang dimulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Di sini kita melihat menurut daripada Imam Al-Ghazali ada 3 tingkatan puasa. Yang pertama adalah puasa am, di mana yaitu puasa tingkatan bagi orang awam. Bagi orang awam, di sini puasa yaitu hanya menahan diri dari makan dan minum serta yaitu hubungan suami istri. Betul. Itu adalah tingkatan yang paling rendah. Kemudian yang kedua, ada tingkatan kedua yaitu khawas, yaitu tingkatan khusus. Di mana tingkatan khusus ini orang berpuasa yaitu mereka menahan diri dari makan dan minum serta yaitu hubungan suami istri, begitu juga menjaga seluruh anggota badannya, baik itu pendengaran, mata, telinga, semua itu akan dijaga. Itu adalah tingkatan yang kedua, untuk menjaga dirinya daripada kemaksiatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tingkatan khawas bil khawas, tingkatan khusus bil khusus, di mana tingkatan ini adalah orang-orang yang sudah di mana tingkat puasanya yaitu semuanya diserahkan kepada Allah, yang tidak lagi berpikir kepada keduniaan, di mana pemikiran-pemikirannya membawa dia ke arah yang tidak baik, itu tidak lagi. Itu adalah tingkatan yang paling tertinggi di dalam puasa itu daripada menurut Imam Al-Ghazali. Namun di sini bagaimana dikatakan dengan puasa membentuk kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Nah, membentuk kesalehan pribadi di sini adalah puasa di mana kita sudah melaksanakan perintah Allah, yaitu kesalehan pribadi, puasa, kemudian melaksanakan salat, haji, kemudian zakat, itu adalah sudah terbentuk daripada kesalehan pribadi. Namun itu semua tidaklah cukup tanpa dibarengi oleh kesalehan sosial. Betul. Di mana kesalehan sosial yaitu kita tidak hanya hubungan vertikal dengan Allah. Hubungan vertikal yaitu hablum minallah saja tidak cukup. Di mana hablum minan nas itu jauh lebih penting. Di mana kita mampu berempati pada orang lain, tolong menolong, kemudian tidak sombong, tidak takabur, kikir, semua itu adalah kesalehan sosial.
harusnya puasa ini harus membentuk itu semua, Masya Ustaz. Allah. Iya, iya, iya. Iya. Seperti itu ya. Iya. Ya, Ustaz. baik. Para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi sudah dijelaskan panjang lebar berkaitan dengan puasa yang esensialnya. Jadi bukan sekedar menahan makan dan minum dan melakukan hubungan dan tidak melakukan hubungan suami istri pada siang hari Ramadan, tapi juga mempuasakan seluruh anggota tubuhnya, ya kan, dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, Ibu begini, mungkin juga perlu dijelaskan kepada kita semua dari 3 tingkatan puasa tadi, ya kan, puasa am, khawas dan khawasul khawas dalam bahasa yang lebih biasa dipakai ya. Itu sudah dipahami bahwa kadang sebagian orang menganggap kalau begitu klasifikasi kualitas puasa itu, kalau saya misalnya puasa tipe yang pertama saja, apakah bisa membentuk pribadi yang soleh secara sosial itu? Iya. Ya. Ya, tingkat yang pertama itu bisa dibentuk. Namun di situ harus melalui daripada pembinaan. Oke. Pembinaan, pembiasaan, kemudian ada keteladanan itu harus terbentuk. Di mana itu dibentuk melalui daripada keluarga itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dalam pendidikan itu ada 3 pusat pendidikan, di mana yaitu ada pendidikan keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat. Itu bisa dibentuk, namun di situ adalah butuh daripada proses, Ustaz. Jadi tidak serta merta itu langsung jadi, tidak. Harusnya puasa seperti itu harus bisa menjadikan kita membentuk kesalehan sosial. Itu jauh lebih penting. Tidak hanya kita hubungan dengan Allah saja, tetapi bagaimana hubungan dengan manusia itu juga harus berimbang, harus ada keseimbangan keduanya. Jadi begitu. Ya, ya, baik sekali. Ya, tapi gini Bu ya, sedikit mungkin dijelaskan juga. Ya. Karena kalau orang yang berpuasa tipe yang pertama tadi kan dia sekedar tidak makan, tidak minum, kan gitu kan? Tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Nah, kemudian sifat sosialnya tidak tumbuh, jiwa sosialnya tidak tumbuh. Dia mungkin merasa saya sudah berpuasa, dengan saya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa, berarti sudah cukup, berarti perintah Allah sudah saya lakukan. Padahal sebenarnya kan sasaran dari kita berpuasa itu kan takwa. Nah, sudah pasti kalau orang hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa, sulitlah mencapai takwa itu. Bagaimana itu penjelasannya, Ibu? Makanya disitulah perlu daripada pembinaan itu sendiri. Jadi tidak cukup hanya menahan lapar, kemudian makan dan minum dari pagi sampai sore, itu tidak cukup. Betul sekali ya. Karena bagaimana nafsu kita, sedangkan kenapa kita disuruh untuk berpuasa, yaitu untuk membendung daripada sifat-sifat fisik kita ini supaya menjadi lebih baik. Nah, itu daripada esensi puasa itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita hanya menahan lapar, dahaga, dan minum, itu belum sampai. Berarti itu adalah termasuk kepada puasa tingkatan bagi orang yang awam. Ya, artinya jangan seseorang juga menganggap karena beliaunya masih awam, tidak ada upaya-upaya untuk melepaskan diri dari keawaman. Nah, jadi merasa oh begitulah tingkatannya. Kalau begitu saya cukuplah berpuas diri dengan tingkatan pertama saja, gitu kan? Padahal harusnya dia harus mengupgrade dirinya supaya tidak terus-terusan dari Ramadan ke Ramadan terus dalam posisi puasa awam itu. Kan begitu ya? Benar. Nah, baik. Maka disitulah dibutuhkan ilmu, Ustaz. Nah, dibutuhkan ilmu di mana kita menjadikan puasa itu benar-benar berpuasa, bukan hanya sekedar yang kita sebutkan tadi, hanya menahan makan dan haus saja, tidak. Maka dibekali daripada ilmu-ilmu itu sendiri, yaitu di mana orang tua kita kepada anaknya, bagaimana seharusnya dia berpuasa. Maka di situ orang tua juga harus ada ilmu untuk membekali daripada anak-anaknya dalam berbagai ilmu pengetahuan, tidak hanya sebatas kepada puasa saja. Iya, betul jadi sekali. Begitu. Betul sekali. Ya, baik. Jadi para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, sangat menarik pembicaraan kita berkaitan dengan topik ini. Puasa membentuk kesalehan pribadi dan sosial. Nah, para pemirsa
silakan bagi kita yang ingin interaktif dengan kita di sini boleh menghubungi line telepon yang sudah sama-sama kita maklumi, dan juga kalau SMS-nya di nomor 0812 60 771 065. Baik Ustazah, kita coba lanjutkan pembicaraan kita yang berkaitan dengan tema ini atau topik ini. Kalau kita lihat ternyata dalam keseharian, banyak orang yang masih di level itu, di level yang pertama. Ya. Umumnya masyarakat kita, apakah bukan hanya Indonesia, juga di daerah-daerah lain, di dunia yang lain, wallahu alam, tapi memang masih di level pertama. Ya. Mungkin itulah makanya kita lihat ada semacam ceramah setelah tarawih, gitu kan, ataukah setelah subuh. Itu upaya-upaya supaya tingkatan pertama itu bisa meningkat ke tingkat yang kedua. Kalau syukur-syukur bisa ke tingkat yang ketiga. Nah, itu tadi yang disebut pembinaan, ya, disebut pembiasaan, ya. Nah, baik, kalau saya lihat dari Al-Quran sendiri itu disebut ada berapa model orang yang berpuasa. Ada yang puasanya malah tidak bicara sama sekali. Itu puasanya Maryam dahulu, ya. Iya, kan? iya benar. Jadi diperintahkan supaya tidak berbicara, supaya jangan kemudian berkembang pemahaman yang keliru di masyarakat saat itu, karena beliaunya sedang dalam kondisi hamil, kan, gitu kan. Nah, Ibu melihat puasa yang tidak berbicara ini masih relevan nggak di zaman kita sekarang itu? Iya. Kalau kita lihat apakah puasa seperti Siti Maryam relevan tidak dengan zaman sekarang? Kalau kita lihat tidak relevan. Kenapa tidak relevan dengan zaman sekarang? Karena kita ya itu misalnya bekerja tidak mungkin. Jadi interaksi itu terus kita berkembang di masyarakat, maka itu tidak bisa lagi seperti dulu. Maka disitulah terbentuk daripada kesalehan sosial. Jadi bukan hanya kesalehan pribadi, hanya kita dengan Allah saja hubungan vertikal. Hablum minallah, tidak. Tetapi Allah lebih mencintai kepada manusia, di mana Dia menyeimbangkan antara Allah dengan manusia itu sendiri. Pernah suatu Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya sedang duduk di dalam masjid. Itu biasa dilakukan oleh Rasulullah, karena Rasulullah selalu berada di dalam masjid. Kemudian tiba-tiba ada seorang perempuan, namanya disebut adalah Fuilanah. Kemudian katakan oleh sahabat, Fuilanah itu adalah calon penghuni surga. Kenapa kamu katakan demikian? Kata Rasulullah, karena dia selalu melaksanakan perintah Allah, yaitu salat di malam hari, kemudian tidak pernah meninggalkan salat, kemudian dia juga berpuasa. Kemudian kata Rasulullah, tidak, dia adalah penghuni neraka. Wahai Rasulullah, kenapa engkau mengatakan demikian? Karena dia tidak menjaga daripada lisannya, selalu dia mencaci maki tetangganya. Maka di situ berarti bukanlah seseorang itu karena dia ibadahnya bagus kepada Allah, namun sesama manusia tidak bagus, dia sudah dimasukkan dalam ke surganya Allah, belum. Maka itu adalah harus ada keseimbangan antara kedua itu, Ustaz. Tapi kalau misalnya dipahami, kalau saya tidak bicara, oke, nanti kita akan lanjutkan kembali, Ustazah, setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.